ucapkan ya, karena sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man la yashkurullah, la yashkurullah man la yashkurun nas. Orang yang dia itu tidak dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia itu tidak bersyukur kepada manusia. Ya, karena memang eh, apa yang saya sampaikan itu kalau nggak ada yang mendengarkan kan juga namanya juga nggak ada faedahnya gitu. Jadi saya bersyukur ya, saya ucapkan jazakumullah khairan sekali lagi bagi yang itu mau menyimak kajian ini. Terus yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita karunia-Nya di hari ini dan ilmu yang bermanfaat pada kajian kita kali ini. Terus yang ketiga adalah sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, eh, kitab yang akan kita bahas, ya, kitab yang akan kita bahas itu adalah kitab Syekh gurunya Syekh Saleh Al Utsaimin, ya, Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin itu nama yang sudah sangat masyhur sekali, ya. Tafsir, ini kelihatan ya, ini bukunya ya. Nah, bisa Ini kelihatan. adalah kitab tafsirnya ya. Tafsirnya yaitu Taisir Karimur Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Ya, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini As-Sa'di. Tapi nama yang apa itu setelah ditahqiq, ya setelah ditahqiq maksudnya itu benar-benar itu diperhatikan tata harokatnya yang betul itu tulisannya adalah As-Sa'di. Ya, As-Sa'di. Namun yang populer, namun yang populer adalah As-Sa'di. Ya, yang populer. Orang-orang banyak menyebutnya As-Sa'di. Bahkan di sini pun juga dikasih nama As-Sa'di. Tapi yang benar kabilahnya atau nama ayahnya adalah As-Sa'di. As-Sa'di. Ya, dari kakeknya As-Sa'di. Baik, ada hal yang perlu kita tahu dulu. Ya. Di sini ada disebutkan ya, bahwasanya tafsir ini memiliki beberapa nama. Ya, kalau di disebutkan nanti mungkin ya. Nah, mungkin sebelumnya adalah kita tahu dulu ya siapa sih Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, di sini beliau menyebutkan ya terjemahnya. Beliau adalah Syekh Al-Allamah ya di sini Syekh Al-Allamah Al-Faqih Sahib Ta'alif Al-Matiyah An-Nafi'ah. Orang yang dia itu memiliki berbagai banyak karangan ya, yang sangat bermanfaat sekali. Memang karangan beliau ini ringkas, tidak sampai berjilid-jilid, tapi sangat-sangat bermanfaat sekali, kaya dengan ilmu dan itu diteruskan oleh murid beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin yang karyanya itu banyak ringkas tapi banyak manfaatnya dan terstruktur, ya, terstruktur. Ini salah satu karunia yang luar biasa ya, karena memang tidak semua ya syekh itu atau guru itu bisa memberikan pengetahuan secara terstruktur. Nah, dan ini memang diwarisi dari dari cara gurunya ini, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah Alu Si'di. Nah ini Alu Si'di, ya Alu Si'di, keluarganya Si'di. Ya, Minan Nawasir min Bani Amr. Ya, Minan Nawasir min Bani Amr. Ini termasuk masih keturunannya Bani Amr. Bani Amr. Ahadul butunil kibar min qabilati Bani Tamim. Ya, salah satu kabilah ya yang masih termasuk dari kabilah Bani Tamim. Nah, kabilah Bani Tamim ini adalah kabilah yang dia itu terkenal
ya, mengeluarkan banyak ulama. Ya, kabilah Bani Tamim ini adalah kabilah yang dia itu terkenal mengeluarkan banyak ulama. Kabilah Bani Tamim. Nah, wulida fi Muharram am, ini alaf wa thalathimi'ah wa sab'in. Nah, beliau itu dilahirkan di bulan Muharram tahun 1307 Hijriah di Unaizah, distrik Unaizah, ya, distrik Unaizah. Kalau kita ini A'mal min A'mali Qasim, berarti ya termasuk apa? Kalau di kita itu mirip apa ya? Kabupaten, termasuk di antara apa itu kecamatan gitu, kecamatannya Qasim gitu. Qasim ini kabupatennya, gitu, kabupatennya. Nah, Unaizah ini bisa kita sebutkan atau dekatkan ya mirip kecamatan gitu kalau di Indonesia. Yang sekarang itu beliau ini punya apa? Punya majelis memang di Unaizah sampai diwariskan kepada muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin itu dan sekarang menjadi suatu markas ilmu kalau sekarang. Dan sekarang itu diteruskan oleh menantunya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Menantunya yaitu Syekh Sami, ya Syekh Sami As-Sukair, terus juga Syekh Khalid Al-Musyaiki kalau sekarang. Wa tuwfiyat walidatuhu. Nah, ini kisahnya beliau ini mirip seperti kisahnya Nabi. Mirip ya. Beliau ini sudah apa? Yatim piatu dari kecil. Ibunya itu meninggal ketika beliau itu usia 4 tahun. Walahu minal umri arba'usin. Ya. Dan ayahnya meninggal, ini ayahnya meninggal ketika usianya 7 tahun. Nah, ketika usianya 7 tahun. Ya, jadi dia ini apa? Mirip. Cuma apa? Kalau Nabi kan bapaknya dulu yang meninggal, baru ibunya. Tapi ini beliau ini ibunya dulu baru bapaknya yang meninggal. Ya. Tapi karena beliau ini apa? Punya apa? Punya lingkungan ya yang bagus. Karena memang seringnya ya anak yang dia itu ya kurang pengasuhan dari orang tuanya ya umumnya itu umumnya mungkin kalau kita itu sering menjumpai itu ya umumnya adalah nakal ya umumnya nakal atau kadang itu mungkin nggak benar. Nah, Allah berikan keberkahan kepada beliau ini. Inilah nikmat yang mungkin apa itu memang Allah jaga seperti itu. Yaitu apa? Beliau itu bisa apa? Bisa menjadi orang yang baik ya. Meskipun orang tuanya itu telah tiada ya. Orang tuanya itu telah tiada. Nah, ini salah satu keutamaan yang luar biasa yaitu apa? Dengan kita itu apa? Punya lingkungan keluarga yang baik ya. Punya lingkungan dan keluarga yang baik. Ini salah satunya. Nasya'a nasy'atan salihatan karimatan. Ya, beliau ini tumbuh ya di lingkungan keluarga yang memang soleh. Ya, keluarganya baik. Pamannya, bibinya, ya, kakeknya. Dan inilah yang membuat beliau ini apa? Bisa apa? Makanya di sini wa urifa min hadatsati sinnihi bis salahi wat tuqa. Sehingga dari kecil itu kelihatan soleh, takwa, ya. Fa'aqbala 'alal ilmi bijiddin wa nasyatin wa himmatin wa azimatin. Sehingga disuruh belajar itu sudah biasa. Sehingga sungguh-sungguh di situ. Fahafidhul Quran wa huwa shaghirun lam yablughul hulum. Ya. Maka beliau di sini apa? Membaca Al-Quran, ya, maksudnya menghafal Al-Quran sedangkan umurnya masih masih sangat kecil. Ya, belum balik, belum ini balik. Ya. Lalu apa juga apa? Lingkungan daerahnya pun juga soleh. Nah, ini luar biasa. Jadi apa? Ternyata faktor ya anak yang soleh itu ya bukan cuma di keluarga, ya bukan cuma di keluarga, tapi juga apa? Lingkungan. Ya,
Makanya di sini washtaghala bil ilmi ala ulama'i baladihi wal biladil mujawirah. Nah, jadi apa? Memang di sekitarnya beliau itu, ya, lingkungannya itu orang-orang yang soleh. Maka terbentuklah seperti itu. Ya, terbentuklah seperti itu. Maka di sini apa? Sampai apa? Wangqatu alil ilmi wa ja'al kullu awqatihi mashghulatan fi tahsilihi hifdhan wa fahman wa dirasatan wa muraja'atan wa istidkaran. Ya. Sehingga beliau apa? Menghabiskan waktunya untuk mendapatkan ilmu, menghafal, memahami, mempelajarinya, memurojaahnya, ya. Dan itu apa? Beliau jumpai itu dari kecil sampai beliau dewasa. Dan itu butuh waktu yang lama. Nah, ini sekilas dari apa? Dari tarjamahnya beliau ini. Eh, Adapun wafatnya, beliau itu meninggal di malam Kamis. Ya, wa kanat wafatuhu lailatul Khamis. Ya, 20, 23, 23 Jumadil Akhirah tahun 1376. Umurnya berapa? 69. Antis atin wasittina. Umur 69. 69. Ya. Dihabiskan untuk apa aja? Ibadah, memberikan manfaat ilmu, ya, mengajar, makanya beliau takliman wa iftaan wa ta'lim. Masya Allah. Bahkan apa itu? Lalu di sini beliau disebutkan wa khalafa satu abna'i. Ya. Beliau itu punya apa? 3 anak laki-laki, yaitu namanya Abdullah, Muhammad, Ahmad. 2 anak perempuan. Ya, dan 2 anak perempuan. Jadi anaknya ada 5. Anak beliau ada 5. Dan beliau ini apa? Di antara ulama yang dia itu kajiannya sangat sepi. Ya, kajiannya sangat apa? Sangat sepi. Ya, sangat sepi. Dan itu diceritakan oleh muridnya sendiri, yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ya, di kalau saya nggak salah ingat itu di Muqaddimah beliau di syarah apa itu di syarah usul salasah, ya. Syarah usul salasah beliau menjelaskan di situ, ya, bahwasanya beliau itu apa, berguru kepada seseorang, itu nggak disebutin, dan itu ternyata apa, memang adalah gurunya ini, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir Asad, ya, Asidi ini, yaitu beliau apa, menghadiri majelisnya, sedangkan beliau yang hadir cuma Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, cuma sendiri. Tapi itu dilakukan terus menerus sampai beliau itu jadi ulama yang besar dan menggantikan gurunya. Ya, menggantikan gurunya. Baik. Kalau ini apa? Pujian para ulama yang apa itu banyak sekali, seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas, ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini banyak apa itu memuji beliau. Ya, seorang ulama yang dia itu kathirul fiqh, inayah bi ma'rifatir rajih. Ya, orang yang dia itu memang fikihnya luar biasa. Ya, kalau ini murid beliau ini. Ya, nah, ini muridnya beliau. Apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini? Muridnya, inna rajula qalla ayyujada mithluhu fi asrihi fi ibadatihi wa ilmihi wa akhlaqihi. Ya, jadi orang ini adalah orang yang jarang ada yang bisa semisalnya di zamannya. Ya, dalam kategori apa? Kategori ibadahnya, ilmunya, dan akhlak. Jadi memang apa? Tercermin di situ. Nah, ini terus ini tafsir ini di apa? Ditahqiq oleh Syekh Bakar bin Abu Zaid. Ya, Syekh Bakar Abu Zaid itu. Ini adalah ulama yang apa itu eh, bagus, ya. Ulamanya sangat bagus dan banyak apa meneliti kitab, banyak meneliti kitab. Tapi sayang, ya, umurnya tidak panjang. Ya, Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Bakar Abu Zaid. Terus juga memang karya-karya beliau itu luar biasa, bagus, Syekh Bakar Abu Zaid itu. Tapi beliau ini, ya, memang apa beda-beda ya ulama itu. Beliau ini termasuk di antara para ulama
yang dia itu ceramahnya sulit untuk dipahami. Ya, ceramahnya sulit untuk dipahami. Bahkan buku yang ditulisnya itu termasuk buku yang sastranya tinggi. Bahkan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya, itu ketika mensyarah salah satu buku beliau, Syekh Bakar bin Abu Zaid ini, Syekh Bakar Abu Zaid ini, yaitu Hilyah Thalabil Ilmi, itu Syekh Utsaimin sendiri itu sampai mengatakan di syarahnya, saya ya ketika mensyarah kitab ini itu sampai apa? Membuka kamus. Sampai membuka kamus. Ya, luar biasa. Ya, tapi memang ya seperti itu. Punya kelebihan sendiri-sendiri. Nah, ini disebutkan di sini ya. Di antara nama dari kitab tafsir ini, Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, Taisir Karimil Mannan fi Tafsiril Quran. Ya. Jadi banyak sekali namanya. Tapi yang terkenal adalah yang ini. Yang tadi yang di apa itu ditaruh di judul tadi. Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Ya. Ini adalah tafsir yang apa itu ringkas sebenarnya. Karena beliau itu apa akan sebutkan nanti di awal mukadimahnya beliau. Ini ah, nah ini. Ini adalah mukadimah beliau ya. Jadi tafsir ini sebenarnya adalah tafsir yang dia itu tidak boleh dicetak ya awalnya. Karena beliau di sini mengatakan di sini ya waqad taqarrara alayya su'al fi katsir min al ashab fi nashri tafsirina hada jami'i. Banyak sekali murid-muridnya itu yang mendesak beliau berulang kali supaya tafsir yang ditulis itu disebarin, dicetak, ya, dicetak. Dan itu apa? Lalu beliau mengatakan fa'tadartu bi anna dzalika yas'ubu jiddan, kata beliau. Ya. Kata beliau itu apa? Gak bisa. Itu berat sekali bagi beliau itu katanya untuk dicetak. Maka apa? Untuk memenuhi itu, beliau hanya boleh apa? Satu juz saja. Ya, satu juz saja. Yang boleh dicetak itu hanya satu juz. Yaitu apa di sini catatan kakinya adalah juz yang kelima. Ya. Di juz yang kelima itu hanya juz itu saja yang dicetak. Ya. Yang dicetak. Bahkan apa? Bahwa al ikhtiaru ala juzil ausad. Ada juga apa itu juz pertengahan dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Naml. Ya, sampai surat An-Naml. Kata beliau, kalau memang nggak bisa semuanya dicetak ya apa itu nggak boleh ditinggalkan. Ya, beliau seperti itu. Nah, kelebihan di apa itu tafsir ini, ya tafsir ini itu tidak apa, tidak terlalu panjang tafsirnya. Nah, beliau sebutkan di sini. Nah, nah ini, ini beliau ini sebutin di sini. Beliau mengatakan di sini walam yakun qasdi fi dzalika. Ya, maksud saya itu membuat tafsir ini ya illa ayyakunal ma'na wal maksud. Ya. Beliau ingin maknanya itu itulah yang langsung sesuai dengan maksudnya. Jadi tidak terlalu panjang lebar. Jadi orang baca langsung mengerti, oh ayat ini maknanya seperti ini. Cukup seperti itu. Walam ashtagil fi halil alfad wal uqud. Ya. Beliau itu tidak menyibukkan untuk apa? Memberikan arti setiap lafadznya. Oh, lafadz ini artinya begini, 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 itu tidak. Ya. Karena itu akan terlalu panjang nantinya. Jadi secara global maknanya seperti ini. Jadi orang itu ketika baca, oh langsung mengena. Gitu. Nah, ini kelebihan apa? Tafsirnya beliau seperti itu. Kalau ini apa? Beliau menukilkan kaedah ya. Ini kaedah.
dari Ibnu Qayyim. Ini kaidah Quran ini, tafsir. Ini juga ini. Sebenarnya ini apa dicetak tersendiri juga. Ya, dicetak tersendiri. Yang beliau sebutkan di sini. Nah, kayak di sini. Ini intinya yang akan kita kaji di sini, ya, yaitu tafsir surat Al-Fatihah. Eh, surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ini punya beberapa nama, ya, punya beberapa nama. Surat Al-Fatihah ini punya beberapa nama. Ya. Namanya yang ada hadisnya, nama dari surat Al-Fatihah ini, yang ada hadisnya itu 8. Yang ada hadisnya itu 8. Yang pertama adalah As-Sab'u Al-Mathani. Ya. Nama yang pertama itu adalah As-Sab'u, ya, Al-Masani. Disebutkan As-Sab'u Al-Mathani. Ya. As-Sab'u Al-Mathani. Itu 7, ya, 7 ayat yang dia itu terulang-ulang. Sebenarnya Masani itu artinya pujian. Ya. Jadi 7 ayat yang berisi tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu berulang-ulang. Ya. Berulang-ulang. Sab'u Al-Mathani. Ya. Wal Quran Al-Azim. Ya. Ini satu. Ya. Yang kedua, kalau ini apa disebutkan di apa itu ditafsirkan di surat Al-Hijr ayat 87. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Nah, dalam hadis ya itu ditafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan sab'an minal mathani wal Qur'anal azim itu adalah surat Al-Fatihah. Adalah surat Al-Fatihah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, namanya adalah Fatihatul Kitab. Ya, Fatihatul Kitab. Yang kedua adalah Fatihatul Kitab. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak sah sholat seseorang yang dia itu nggak membaca Fatihatil Kitab, pembuka Alkitab, yaitu surat Al-Fatihah. Ini nama yang kedua dan ada hadisnya. Yang ketiga, namanya adalah surat Ar-Ruqyah. Surat Al-Fatihah itu disebut dengan surat Ar-Ruqyah. Kenapa? Karena surat ini pernah dipakai, ya, oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika beliau itu singgah di suatu kabilah, beliau menggunakan surat Al-Fatihah ini sebagai rukyah, ya, sebagai rukyah, dipakai untuk merukyah dan berhasil, gitu, dan berhasil. Ya, padahal sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengajarkan bahwasanya surat Al-Fatihah itu bisa dipakai untuk rukyah. Ya, tapi ini inisiatif. Ya, inisiatifnya siapa? Inisiatifnya Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, setelah berhasil, beliau lapor ke Nabi. Nah, dan Nabi menyetujui itu. Berarti ini di sini apa? Sunnah namanya sunnah takrir. Ya, Nabi menetapkan. Nabi sebelumnya belum apa? Belum mengatakan, belum pernah menjelaskan, tapi sahabat melakukan lalu apa? Ditanyakan kepada Nabi dan Nabi menyetujuinya. Berarti memang betul. Surat Al-Fatihah ini bisa dipakai untuk ruqyah. Ya, pakai untuk ruqyah. Dan namanya dinamakan surat ruqyah. Yang keempat adalah Ummul Quran. Ya, disebut dengan Ummul Quran.
Ummul Quran. Ummul Quran. Dan di salah satu lafaz, la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Ya, tidak ada sholat, tidak sah sholat seorang yang dia itu tidak membaca Ummul Quran. Nah, Ummul Quran di sini, ya, Ummul Quran di sini, Ummul Quran itu ada sebagian yang mengatakan bahwasannya diterjemahkan dengan ibunya Al-Quran. Ya, ibunya Al-Quran. Sedangkan surat-surat yang lain itu adalah anaknya. Ini kurang tepat. Ya, ini kurang tepat. Ya, ini kurang tepat. Karena makna yang seperti itu maknanya kurang. Ya, itu maknanya kurang. Ya. Jadi ini adalah tamsil, ya, permisalan yang dia itu salah. Ya, karena mempermisalkan apa itu Al-Qur'an itu kayak seperti ibu dengan anak, salah. Ya, ibu dengan anak-anaknya, salah. Ya, Ummul Quran dinamakan Ummul Quran karena semua makna kandungan Al-Quran itu seakan-akan itu apa? Sudah terkandung di Al-Fatihah. Itulah yang dimaksud dengan Ummul Quran. Ya. Jadi kurang tepat kalau kita katakan sebagai apa itu ibu gitu. Ya. Jadi kurang tepat kalau apa itu dalam menerjemahkan, perlu apa hati-hati di sini. Yang kelima dinamakan surat As-Salat. Dinamakan surat As-Salat. Ya. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini hadis qudsi. Allah itu mengatakan, qasamtus salat. Ya, aku membagi salat. Baini wa baina abdi nisfain. Aku telah membagi salat, ya, antara diriku dan antara hambaku, ya, menjadi dua bagian. Nah, lalu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa makna salat di sini, ya, yang Allah katakan itu adalah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Jadi dibagi. Jadi Al-Fatihah itu, ya, ini kan ada apa? Ada 7 ya, ada 7. Dan ini dibagi dua. Nah, ada yang dia itu di sini kan ayat satu, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, sampai ayat yang keempat. Ini adalah apa? Bagiannya Allah. Ya, haknya Allah. Sedangkan yang kelima, keenam, nah ini sudah berbicara tentang makhluknya. Ya. Makanya di situ kan Allah mengatakan, aku bagi sholat itu menjadi dua bagian. Bagian untukku dan bagian untuk hambaku. Jadi surat Al-Fatihah seperti itu. Dibagi dua. Terus yang keenam. Yang keenam adalah Ummul Kitab. Ini mirip dengan apa itu? Ummul Quran. Ummul Kitab. Ya, Ummul Kitab. Ya. Yang ketujuh adalah Al-Quran Al-Azim. Al-Quran Al-Azim. Ini namanya Taib. Untuk yang ketujuh ini mirip dengan yang pertama. Ya, mirip dengan yang pertama. Untuk yang ketujuh itu mirip dengan yang pertama. Kenapa? Nah, gini. Karena memang ayatnya sama. Ya, walaqad atainaka sab'an minal mathani. Ya, di surat Al-Hijr 87. Ya, wal Qur'anal azim. Nah, wawu di situ. Wawu di situ. Ini yang apa itu membuat apa? Nama Al-Fatihah itu menjadi dua jadinya. Ada yang dia itu as-sab'u al-mathani wal Qur'an al-azim dan Al-Qur'an al-azim. Ya, Al-Qur'an al-azim. Ya, dipisah. Ya, karena wawunya di situ. Menurut sebagian para ulama itu wawunya itu adalah untuk menggabungkan di surat Al-Hijr itu. Di surat Al-Hijr ayat 87 itu wawunya di situ adalah wawu untuk menggabungkan. Ya, untuk menggabungkan. Jadi seakan-akan itu suatu yang satu tidak bisa terpisahkan. Tapi ada juga sebagian para ulama juga mengatakan bahwasanya wawu di situ adalah untuk apa? Untuk memisahkan. Jadi apa? Dua nama, ya, yang dia itu digabung jadi satu. Sehingga apa? Diambil Al-Qur'anil Azim gitu. Ya, dipisahkan gitu.
Yang kedelapan disebut dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini yang kedelapan. Nah, ini yang kedelapan. Dan ini yang ada apa? Ada dalilnya. Ada dalilnya. Jadi surat Al-Fatihah, ya, namanya itu ada delapan, ya. Atau mau kita kurangi jadi tujuh juga nggak masalah. Ya, kita gabungkan Al-Quran Al-Azim itu masuk bagian yang pertama. Bagian yang pertama. Itu tidak masalah. Ya, maka di sini apa? Maka dia ini adalah yang punya hadisnya, ada hadisnya. Ya. Kalau yang selain itu ada tidak? Ada, ya, ada. Ya, disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, ya, fi Ulumil Quran. Ya. Beliau itu menyebutkan ada sekitar 25 nama. Ya, ada 25 nama untuk surat Al-Fatihah. Ya. Contohnya disebut surat Asy-Syifa, surat apa itu obat. Ya. Ya. Itu contohnya seperti itu. Ada disebut surat Ar-Rahmah, ya, surat rahmat. Ya. Itu ulama yang menyatakan seperti itu. Tapi tidak ada apa? Nggak ada dalilnya memang. Yang ada dalilnya adalah yang delapan ini. Baik. Adapun untuk apa itu keutamaannya ini sangat banyak sekali untuk keutamaan dari surat Al-Fatihah ini. Ya, surat Al-Fatihah ini. Ya, salah satu apa itu keutamaan dari surat Al-Fatihah ini, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ya, bahwasanya apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ala uallimuka, ya, a'dhama suratin fil Quran. Ya. Maukah aku ajarkan kepadamu, ya, surat yang paling agung, ya. Jadi menunjukkan bahwasanya surat ini, surat Al-Fatihah itu adalah surat yang paling agung. Terus tadi apa? Di antara utamanya juga apa, bisa dijadikan ruqyah. Ya. Bisa dijadikan sebagai ruqyah. Ya, bisa dijadikan sebagai ruqyah. Adapun apa itu dibaca ruqyah, apa itu, atau mungkin dibaca-baca sampai 7 kali, 100 kali, itu hadisnya lemah, ya, hadisnya lemah. Bahkan apa itu Al-Fatihah dijadikan sebagai apa, tameng, ya, tameng rumah, ya, itu ada hadisnya, tapi hadisnya lemah, bahkan tergolong palsu hadisnya, tergolong palsu, yaitu apa, Al-Fatihah dijadikan sebagai apa itu penangkal, ya, penangkal. Ya, jadi kita baca, kita masuk rumah terus kita bacai Al-Fatihah, itu ada hadisnya, memang hadisnya ada, tapi hadisnya lemah, bahkan tergolong palsu hadisnya. Ya, bahkan tergolong palsu. Ada juga yang hadis yang dia itu apa, lemah juga, yang menyatakan bahwasanya Al-Fatihah itu adalah perbendaharaan arsy, ya, di antara perbendaharanya arsy. Dari arsy-nya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, salah satu pembendahara apa itu perbendaharaannya adalah surat Al-Fatihah. Itu pun juga hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ya. Begitu juga apa? Orang yang dia itu sebelum tidur baca surat Al-Fatihah, ya, baca surat Al-Fatihah, maka dia akan terjaga. Ya, maka dia akan terjaga. Ini pun juga hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Ya. Jadi apa? Surat Al-Fatihah ini begitu juga ada hadis yang mengatakan surat Al-Fatihah itu tergantung hajat orang yang dia itu membacanya. Lima kuri Allah gitu. Jadi mirip seperti air zam-zam. Ya, mirip seperti air zam-zam. Tapi hadisnya ini palsu. Ya, hadisnya palsu. Jadi Al-Fatihah itu ada hadis yang menyatakan bahwasanya Al-Fatihah itu sesuai dengan hajatnya. Pingin hajat apa? Al-Fatihah. Pingin hajat apa? Al-Fatihah. Nah, yang hadisnya itu palsu. Ya, hadisnya itu palsu. Ya, itu diantara apa? Kalau kita berbicara tentang keutamaan dari surat
Al-Fatihah. Ya, mungkin itu secara ringkas saja ya. Baik, kita langsung apa itu masuk saja di surat Al-Fatihah. Nah, di sini beliau apa memulainya dengan apa memberikan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau di sini mengatakan abtadi'u bi kullismin lillah. Ya, aku memulai. Jadi ucapan Bismillah ya itu adalah memulai ya bi kullismin lillah dengan segala nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena lafadz ism ya, ini yang sudah belajar bahasa Arab itu lafadz isim. Ini kan mufrad ya, mufrad tunggal. Mudhof disandarkan, mudhof itu disandarkan kepada lafadz apa? Lafadz Allah. Nah, ada kata ism ya, ada kata ism ya, disandarkan kepada lafadz Allah. Ya, disandarkan kepada lafadz lafadz Allah. Nah, seperti ini. Maka apa? Maka kaedahnya adalah faya ummu jami al asma'il husna. Mencakup semua nama-nama Allah yang baik. Ya, semua nama-nama Allah yang baik. Jadi seakan-akan ketika kita membaca Bismillah, ya, itu seakan-akan kita mengucapkan dengan segala atau seluruh nama-nama Allah yang baik, ya, gitu. Jadi seperti itu. Kita apa itu mengucapkan Bismillah itu seperti itu. Jadi sekarang kita paham bahwasanya ketika kita mengucapkan Bismillah itu seakan-akan kita itu menyebut seluruh nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Ya. Allah, kata Allah, ya, itu adalah al-ma'lu, al-ma'bud, al-mustahiqu li ifradihi bil ibad. Ya, kata Allah itu adalah al-ma'lu, al-ma'bud. Itu yang diibadahi, yang disembah, yang berhak untuk diesakan dan diibadahnya. Yang diesakan diibadahnya. Nah, ini juga ada yang perlu kita kulik lagi. Ya, boleh tidak ya, kita menerjemahkan lafaz Allah dengan Tuhan. Ya, dengan Tuhan. Ini mungkin apa itu, banyak yang apa itu mungkin boleh apa enggak ya. Ya, boleh tidak. Apa itu, eh, menerjemahkan Allah ya, dengan Tuhan. Ya, dengan Tuhan. Atau menyebut Allah itu dengan Tuhan. Boleh tidak. Ya. Kata Tuhan itu kata asal usulnya. Kalau kita teliti ya, asal usul dari kata Tuhan itu adalah serapan dari bahasa Malaysia, ya, bahasa Melayu, ya, Tuhan. Yang di bahasa Melayu, arti Tuhan itu artinya tuan, ya, Tuhan dalam bahasa Melayu itu asal kata dari kata tuan. Dan dalam bahasa Arab, tuan itu sayyid namanya. Kalau dalam bahasa Arab, tuan itu sayyid. Sayyidun. Nah, itu tuan dalam bahasa Arab. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam suatu hadis, ya, itu ketika para sahabat itu datang, ya, menyambut beliau, itu para sahabat menyatakan anta sayyiduna, seperti itu. Kamu itu tuan kami, kamu itu tuan kami. Lalu Nabi mengatakan apa? La sayyida illallah. Ya, tidak ada tuan kecuali Allah. Tidak ada tuan kecuali Allah. Menunjukkan bahwasanya apa? Kata sayyid itu, ya, itu yang paling berhak disandang itu siapa? Yang paling berhak menyandangnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Boleh kita itu menerjemahkan Allah dengan Tuhan, ya, dengan Tuhan. Dan itu apa? Diperbolehkan. Diperbolehkan karena memang kandungan maknanya itu tidak ada hal yang menyelisihi syariat, ya. Lalu di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala itu, ya, itu
berhak untuk diibadahi. Beliau di sini menjelaskan limat tasofa bihi min sifatil uluhiyah. Ya, min sifatil uluhiyah. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu tersifati ya dengan sifat uluhiyah. Itu apa? Sifat ketuhanan. Ya, sifat ketuhanan. Wahiyah sifatul kamal, dan itu adalah sifat yang sempurna. Ya, sifat yang sempurna. Dan sifat ketuhanan itu terangkum ya, terangkum di surat Al-Ikhlas. Ya, di surat Al-Ikhlas. Jadi sifat ketuhanan itu terangkum di surat Al-Ikhlas. Mungkin kita sudah hafal itu. Qul huwallahu ahad. Allah itu apa? Esa. Allahus samad. Jadi yang namanya Tuhan itu Esa. Ya. Yang namanya Tuhan itu apa? Esa. Ya, dia itu satu. Ya. Esa. Terus yang kedua, As-Samad. Ya. Semua As-Samad, kata Somad itu adalah semua makhluk itu membutuhkannya. As-Samad itu. Allahus samad. Jadi semua makhluk itu membutuhkannya. Itu As-Samad. Jadi ketika Tuhan itu, dia itu Esa. Ya. Terus juga As-Samad. Dibutuhkan seluruh makhluknya. Ya. Lam yalid walam yulad. Ya. Lam yalid walam yulad. Ya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang dia itu sejajar dengannya. Ya. Tidak ada tandingannya. Di sini Allah menyebutkan di surat Al-Ikhlas itu ya, sifat dari ketuhanan. Ya, sifat dari ketuhanan. Sehingga di sini kita tahu bahwasanya ketika ada orang yang dia itu menyatakan, oh saya Tuhan, mendaku dirinya itu sebagai seorang Tuhan, ya, maka perlu diuji dengan surat Al-Ikhlas itu. Ya. Apakah dia Esa? Seluruh makhluk itu membutuhkannya. Ya. Dia itu beranak atau dan tidak diperanak. Ini akan menjadi apa? Menjadi bukti ya bahwasanya dia itu benar Tuhan atau bukan. Benar Tuhan atau bukan. Nah, ini termasuk akidah yang apa itu perlu kita pahami bersama. Ya, jadi tidak semua orang itu bisa mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya. Hanya karena gara-gara dia itu bisa apa? Bisa misalkan apa itu merubah angin atau bisa memprediksi ini dan itu. Tidak. Maka dia harus diuji dengan surat Al-Ikhlas tadi ya tentang sifat ketuhanan itu. Ya, kalau itu dia tidak berhasil dan tidak lolos ujian, maka dia bukanlah Tuhan. Ya, maka dia bukanlah Tuhan. Tapi yang berikutnya, ya. Nah, di sini apa mungkin apa? Ada yang mungkin apa itu Bismillahirrahmanirrahim ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti aja dulu ya. Ar-Rahman Ar-Rahim Ismani Dalani. Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah dua nama ya yang dia itu menunjukkan ala annahu dzurrahmatil wasi'atil azimah. Ya, yang punya rahmat yang luas, yang agung. Ya, allati wasi'at kulla syai'in. Ya, dua nama yang dia itu menunjukkan akan rahmatnya Allah yang luas, mencakup segala sesuatu. Wa ammat kulla hayyin, mencakup seluruh makhluk hidup. Wa katabaha lil muttaqin al-muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi. Ya. Dan Allah menuliskannya, menetapkannya bagi orang-orang yang bertakwa yang mengikuti para nabi dan rasul. Ya. Fahaula ilahumur rahmatul mutlaqah. Maka mereka inilah yang akan mendapatkan rahmat yang mutlaqah. Rahmat apa ini mutlaqah? Rahmat yang umum. Ya, rahmat mutlaqah ini rahmat yang benar-benar khusus, sempurna. Ya, rahmat yang dia itu sempurna. Waman adahum, dan yang selain mereka,
Berarti selain mereka siapa? Ya orang kafir, kan gitu. Ya, orang-orang yang kafir. Falahu nasibun minha. Mereka mendapatkan apa? Bagian dari rahmat tersebut. Ya. Mereka mendapatkan apa? Bagian dari rahmat tersebut. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu di sini mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu ya punya rahmat yang umum. Semua makhluknya itu apa? Punya, ya. Semua makhluknya punya. Jadi di sini beliau itu menjelaskan bahwasanya rahmat Allah itu ada dua, ya. Ada dua. Ada dua rahmat Allah. Yang pertama rahmatun, ya, amatun, ya. Yang kedua rahmatun khasatun. Ya. Ada rahmat yang dia itu amah, mencakup seluruh makhluknya, mau dia kafir, mau dia muslim, ya, hewan dan seluruh makhluk. Ya. Ada yang dia itu rahmat yang dia itu sifatnya khusus, ya, sifatnya khusus. Yang Allah Subhanahu wa taala memang berikan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Ya, rahmat khusus. Ya, rahmat khusus. Ya, jadi di sini tidak ada yang namanya apa? Allah itu pilih kasih. Ya, tidak ada yang namanya Allah itu pilih kasih. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan seluruh makhluknya itu rahmatnya. Tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak mendapatkan rahmat. Ya, tidak mendapatkan rahmat. Sampai pun mungkin orang tersebut itu ketika hidup di dunianya itu dia mendapatkan banyak sekali musibah. Ya, banyak sekali musibah, banyak rintangan. Mungkin dari dia itu lahir sampai dia itu meninggal dunia, itu nggak ada senengnya. Penderitaan terus. Ya. Dari mulai lahir, ibunya sudah nggak ada, bapaknya nggak ada. Terus habis itu apa? Hidupnya lontang-lantung, lontang-lantung. Rumah nggak punya. Terus sampai apa itu? Meninggal dunia. Meninggal dunia. Apakah di sini apa itu dia itu tetap dikatakan dia itu mendapatkan rahmat? Iya, karena dia itu mendapatkan rahmat, ya, yang mungkin apa? Lebih dari sekedar uang, ya. Lebih dari sekedar harta benda. Yaitu apa? Rahmat apa? Rahmat hidup, ya. Rahmat untuk hidup, ya. Diberikan anggota badan yang itu kalau dijual itu sampai apa? Harganya mahal sekali, ya. Satu organ manusia itu, yaitu rahmat yang begitu besar seperti itu. Jadi ketika kita itu memahami rahmat Allah itu, ya, bukan cuma di benda, ya, bukan cuma di benda, tapi apa yang kita miliki, jasad kita, lalu kita bisa melihat menggunakannya untuk apa itu berbagai hal, manfaat, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada yang namanya apa? Allah itu berlaku nggak adil. Allah tidak memberikan rahmat. Allah tidak kasih sayang. Bahkan apa? Itulah kasih sayang Allah. Ya, cara mudahnya gampang untuk memahami bahwasanya apa? Kenapa kok apa itu eh, bentuk rahmat itu kadang itu nggak bagus, ya, di mata orang, ya, di mata manusia dianggap manusia atau perasaan manusia menganggap bahwasanya rahmat itu kadang tidak bagus, nggak enak. Sama seperti gini, seorang guru, ya, seorang guru, ya, itu kan sayang sama muridnya. Ketika dia itu ya menguji muridnya, itu menggunakan apa? Berbagai soal yang bermacam-macam. Ada yang gampang,
ada yang sedang, dan ada yang sulit. Ya kan? Ada yang sulit. Ada yang sulit. Dan itu pasti dilalui semua murid. Ya. Itu semuanya dilakukan sebagai bentuk kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Nah, kalau yang seperti itu saja itu kita bisa menerima, apalagi yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti kita lebih apa? Lebih bisa menerimanya seharusnya. Ya, itu logikanya seperti itu. Ya, padahal Allah itu lebih sayang kepada makhluknya daripada seorang makhluk kepada makhluk yang lain. Baik, kita lanjutkan. Wa'lam anna minal qawa'id al-muttafaq 'alaiha baina salafil ummati wa a'immatiha al-imanu bi asma'illah wa sifatihi wa ahkamis sifat. Ya, beliau di sini menyebutkan tentang apa? Kaidah dalam tauhid asma wa sifat. Yaitu apa? Bahwasannya apa? Yang disepakati oleh para ulama bahwasanya yang namanya tatkala kita itu beriman kepada asma dan sifatnya Allah, ya nama dan sifatnya Allah, itu mengandung tiga, ya mengandung tiga, tiga hal. Satu, ya satu beriman, ya. Jadi gini, jadi ketika contohnya di sini kan Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman. Kita itu kata Ar-Rahman itu kita mengimaninya itu bagaimana? Ya, Ar-Rahman itu kita mengimani lafadz Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah nama Allah. Nama Allah Ar-Rahman. Ya. Yang kedua, nama ini mengandung sifat. Sifat apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ini yang jadi ketika kita itu mengimani Ar-Rahman, itu mengimani satu, mengimani bahwasanya itu adalah nama Allah Ar-Rahman. Terus juga apa? Mengandung sifat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini. Nah, ini yang beliau sebutkan di sini. Ahkamis sifat. Ya. Hukum sifat. Nah, hukum sifat ini ada dua makna. Ya, ada dua makna. Ini yang ketiga, hukum sifat. Hukum, hukum sifat. Ini ada dua makna. Yang pertama adalah efek. Ya, berarti efek. Hukum sifat itu makna yang pertama adalah efeknya. Ya, apa efek dari rahmat itu? Ya, efeknya apa? Manusia bisa hidup, ya kan? Manusia bisa bernafas. Ya, ini efeknya. Kan itu. Nah, makna yang kedua, ya, mana yang kedua? Ya, mana yang kedua? Hubungan, hubungan antara, ya, hubungan antara, ya, antara sifat dan efek. Nah, sifatnya apa tadi? Sifat ar-rahmah, sifat rahmah. Dan efeknya apa? Manusia apa itu bisa hidup dan yang. Nah, hubungannya itu namanya apa? Hukum sifat. Ya, itu namanya hukum hukum sifat. Jadi hukum sifat itu bisa diartikan efek, ya, efek dari sifat tersebut atau hubungan antara sifat dan efek tadi. Ya, hubungannya apa? Ya, punya hubungan. Ya, punya hubungan. Itu dari itu yang disebut dengan hukum sifat. Tapi itu untuk sifat yang dia itu, ya. Jadi tiga hal ini hanya untuk nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan mutaaddi, ya. Yang dia itu butuh objek lah, ya. Kalau kita belajar bahasa Arab itu kan ada mutaaddi, ya, yaitu apa? Kata yang membutuhkan objek dan lazim, kata yang dia itu nggak membutuhkan objek. Nah,
ketika nama Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam kategori muta'addi yang membutuhkan objek, maka dia mengandung tiga hal ini. Ya, pertama mengandung isim, kedua mengandung sifat, ketiga mengandung hukmus sifat. Nah, adapun kalau dia itu lazim, ya, kalau dia lazim, dia tidak butuh objek. Contohnya seperti apa? Nama Allah yang dia itu lazim. Al-Hayyu. Nah, itu. Al-Hayyu. Yang maha hidup. Al-Hayyu. Maka di sini apa? Ini kan apa? Dia tidak apa? Tep. Ini yang berarti satu, dua, mengandung apa? Isim. Kedua mengandung sifat. Ya, mengandung sifat. Al-Hayyu. Yaitu sifat. Isimnya Al-Hayyu. Sifatnya apa? Sifat Al-Hayat. Ya, sifat hidup. Ya, sifat hidup. Nah, itu apa? Dari apa? Dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Insya Allah mungkin kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin ada apa itu? Mungkin satu atau dua pertanyaan. Tafadhol. Belum kita tutup. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas penyampaiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silahkan kalau ada yang bertanya, bisa menanyakan pertanyaan tersebut di kolom chat atau ingin menanyakan pertanyaan secara langsung dengan fitur raise hand. Sampai saat ini mungkin belum ada, tapi Ana ada ini Ustaz kepikiran Ustaz tadi. Yang Antum ceritakan terakhir untuk penjelasan tentang kalau nama Allah yang sifatnya apa tadi ya mutaadi Ustaz Antum bilang. Nah itu punya Tadi. punya tiga apa ya tiga kriteria ya Ustaz. Yang terakhir Ana belum begitu paham. Maksudnya yang hukum sifat itu maksudnya tadi ada dua dua keterkaitan Makna. dari mana ya mana efek dan hubungan itu Hubung. maksudnya gimana Ustaz? Ana masih belum begitu paham Ustaz. Kalau efek gampang ya. Kalau misalkan tadi ya, type. Kalau untuk apa itu nama Allah yang dia itu mutaaddi, ya. Nama Allah yang dia itu mutaaddi, maka dia itu memiliki tiga hal yang harus kita imani. Ya, punya tiga hal yang harus kita imani. Yang pertama, bahwasanya nama itu adalah nama Allah. Kedua, mengandung sifat kayak Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama Allah punya sifat, ya kan? Ada mengandung sifatnya, yaitu apa? Rahmah. Sifat rahmah. Terus apa? Mengandung hukum sifat. Ya. Nah, hukum sifat di sini kan tadi ada dua, ya. Ada dua. Yaitu pertama efek. Kalau efek antum sudah paham ya. Kalau efek itu antum sudah paham. Itu efek dari sifat rahmat tersebut. Sehingga terciptanya dunia, antum bisa makan, antum bisa hidup, menghirup, ya. Antum bisa berjalan. Ini adalah efek dari rahmat Allah, ya. Efek dari rahmat. Nah, makna yang kedua dari hukum sifat itu adalah hubungan. Hubungan antara sifat rahmah, ya. Hubungannya sifat rahmah dengan apa? Dengan efek hubungannya. Jadi apa? Kayak apa? Eh, inilah hubungan ini, keterkaitan antara rahmat Allah dengan efek ini. Kalau kita gampangkan sebab, ini musabab, ya, sebab akibat, gitu loh. Sebab akibat. Nah, itu kan saling berhubungan, ya kan? Pasti ada yang dirahmati, ya, ada yang dirahmati. Nah, hubungan itulah yang disebut dengan hukum sifat, gitu. Hubungannya itulah, keterkaitan itulah yang disebut dengan hukum hukum sifat, ya. Itu disebut hukum sifat. Kami sini paham tidak? Berarti em, ketersambungan itu Ustaz, maksudnya ketersambungan antara Ya, sifat rahmah dan efeknya itu yang nyambung.
Iya, betul. Sehingga apa? Itu kan nggak bisa terpisahkan. Nah, Bisa. hubungan itulah yang disebut dengan hukum sifat. Ya, kalau menurut makna pertama kan hukum sifat itu hanya sekedar efek. Ya, Efek. hanya sekedar efek. Nah, Ya, hanya sekedar efek. Gitu. nah, ya, Ya, belum ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Mungkin bisa diakhiri saja perjumpaan kita kali ini. oke. Mungkin ada nasihat-nasihat yang bisa antum sampaikan untuk kita semua. Oke. Mungkin apa itu untuk kajian kita yang apa itu ya di surat apa itu Al-Fatihah ini ya bisa apa? Mungkin dibaca ya, dibaca dahulu tentang makna Al-Fatihah ini ya. Karena kandungan Al-Fatihah ini sebenarnya luas ya, sebenarnya luas ya. Tapi kita apa itu ringkaskan di apa itu ini di sini ya dengan tafsir ini ya. Tapi apa kalau memang ada pertanyaan yang berkaitan dengan Al-Fatihah ya, berkaitan dengan Al-Fatihah ya, maka apa bisa ditanyakan. Jadi sebelum kita masuk itu dibaca ya, dibaca. Karena ini memang nasihatnya seperti itu dibaca ya. Setelah itu apa? Baru di situ kita akan apa? Akan adanya ketersambungan ketika kita itu mengikuti suatu pelajaran ya. Maka di situ kita akan apa? Terdorong untuk apa? Lebih apa? Terbuka untuk bertanya ya. Atau kadang itu ada masalah apa? Kita akan bertanya di situ. Nah, tapi kalau kita itu masuk kosong ya, maka seringnya ketika kita itu apa? Masuk kosong, seringnya kita kan nggak akan bertanya. Ya, seringnya loh ya. Seringnya kita itu tidak akan bertanya. Kenapa? Karena kita masuk dengan kondisi apa? Kondisi kita belum ada maklumat. Ya, ada maklumat atau pengetahuan meskipun mungkin ya kita tahu artinya. Tapi kalau kita itu tidak membacanya, mungkin baca artinya, ya mungkin di sana mungkin tidak akan terbesit perkataan. Apa itu pertanyaan di dalam hati kita. Nah, di situ ini pentingnya ya. Karena ilmu itu kan bertambah. Ya, ilmu itu bertambah. Kapan? Ketika seseorang itu bertanya, ada sesuatu yang ingin dia tanyakan, dia ingin tahu, lebih tahu lagi, ya, keingintahuan. Nah, ya, keingintahuan. Nah, itulah yang mendorong seorang itu untuk apa? Semakin bertambah ilmunya. Ya, yaitu apa? Ketika seorang itu mulai penasaran, ingin tahu ini, ingin tahu itu yang akan membuat dia itu mendorong dirinya untuk semakin tahu, semakin tahu, semakin tahu. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu aja yang apa itu bisa saya nasihatkan. Ya, kurang lebihnya saya juga apa itu, mohon maaf. Ya, kalau ada kurang saya apa itu, mohon maaf juga. Karena memang di sini juga apa itu mungkin pertama ya kita bertemu. Mungkin insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya mungkin apa itu lebih banyak respon yang lain. Ya, mungkin kita akhiri ya pertemuan kita pada saat ini. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Apa yang Anda sampaikan, kami juga memohon undur diri. Mohon maaf jika banyak yang kurang. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.